kita akan belajar digital skill dan digital safety. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mohon izin, saya juga mengingatkan diri saya sendiri, kadang suka lupa gitu ya. Bolehkah anak bermain gadget gitu ya? Jawabannya, boleh. Nggak usah takut kok pakai internet gitu ya. Tapi yang pertama gitu ya, asalkan kita bisa menerapkan prinsip bahwa orang tua lah yang harus jadi sumber kebahagiaan utama anak-anak kita gitu. Kadang kan kita suka mengalihkan pengasuhan, termasuk saya gitu ya dulu gitu ya, mengalihkan pengasuhan ke YouTube gitu ya, ke YouTube sih rata-rata gitu ya, ke YouTube asal anak anteng kitanya bisa pak-pik-pak gitu ya Bapak Ibu, bisa apa ya, bisa pak-pik pekerja gitu ya, ngeberesin rumah dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita sepakat sama-sama sekarang gitu bahwa sumber kebahagiaan, sumber keantengan utama anak tuh orang tua, gadget hanya pelengkap saja gitu ya. Lalu tips yang selanjutnya adalah sebisa mungkin kita bersamai anak kita, karena nggak semua tontonan tontonan anak itu termasuk game anak-anak itu untuk anak-anak gitu, karena di sana ada konten Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Contohnya SpongeBob aja, sekilas kan wah lucu, warna kuning, ada Squidward, tapi di sana ada muatan-muatan negatif kayak pukul. Nah itu kan kurang bijak gitu ya, ada kata-kata dalam petik bodoh, wah sering banget gitu ya, Squidward tuh suka bilang bodoh. Nah itu kan anak-anak tuh kan kadang suka meniru gitu ya. Nah mudah-mudahan kita bisa masuk ke dunia online mereka, membersamai mereka, kayak misalkan ini aja, games aja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Games juga walaupun bentuknya 2 dimensi atau 3 dimensi, bentuknya animasi gitu ya, kayak buat anak-anak, tapi jangan salah di dalamnya banyak sekali muatan konten negatif, ada pelecehan seksual, terus ada kekerasan, ada pembunuhan gitu ya, kayak di PB aja ya, di Point Blank gitu ya, saya juga nggak ngerti sih, suka ada headshot, artinya kan bunuh dia di kepalanya gitu. Nah itu kan wah sangat sayang gitu kalau jadi konsumsi anak kita sehari-hari. Nah kita juga untuk mencegahnya bisa masuk ke ratingan video game gitu. Biasanya kalau kita ke Play Store gitu ya, mau download download video, lihat dulu ratingnya, suka ada ratingnya ya, ada 3+, ada 7+, ada 18+ gitu ya. 18+ tuh artinya 18 tahun ke atas, nggak boleh dikonsumsi sama anak kita yang masih balita. Misalkan kalau 3+ boleh, kalau SU semua umur boleh. Namanya IGRS atau Indonesian Game Rating System di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gitu. Selanjutnya adalah buatlah aturan. Nah, ini juga yang penting gitu ya. Ini mah berbagi tips aja, mudah-mudahan bisa cocok gitu. Jadi kita bisa kok gitu ya melakukan deal gitu ya, membuat aturan dengan anak kita gitu ya. Walaupun mereka tuh belum lancar berbicara gitu. Dengan anak 2 tahun pun kita bisa membuat aturan, karena anak tuh mengenal pola-pola. Misalkan gini, boleh main handphone gitu ya, nonton YouTube misalkan, tapi cuma 10 menit ya. Janji gitu ya. Nah, setelah 10 menit gitu ya, ternyata waktunya habis. Waktunya 1 menit lagi ya. Iya Bunda, misalkan setelah 10 menit habis, tapi dia masih ngerengek. Oh, masih pengen Bunda. Misalkan, oh ya udah dikasih 2 menit terakhir, janji ya, janji, udah aja. Nah, setelah selesai, nah biasanya kan anak suka ngerengek lagi nih. Udah candu gitu ya, udah adiktif gitu ya. Wah, udah ngamuk. Nah, ketika ngamuk gitu ya, yang harus kita lakukan adalah disiplin. Disiplin tuh bukan berarti keras gitu ya, tapi tegas tanpa kompromi gitu. Mau anak nangis, mau kejer gitu ya, kan kita pengen menciptakan pola gitu, karena aktivitas mendidik kan membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan gitu ya. Jadi kita pengen ngasih pola nih ke anak gitu, jadi harus tega gitu. Kalau pengen disiplin tuh, enggak, udah waktunya udah habis, mohon izin ya, minta maaf, dipinjem dulu. Nah, kalau anak nangis biarin aja. Hingga pada akhirnya dia kan kalau misalkan kita kasih lagi, wah dia udah punya siasat, oh kalau saya ngerengek artinya dikasih. Maka seterusnya dia akan ngerengek gitu. Nah, kalau misalkan kita tegas di awal, walaupun anak belum bisa berkomunikasi dengan lancar, tapi dia kenal pola, wah aku nangis ngerengek juga nggak akan
apa sih nggak akan dikasih, ya udah akhirnya nggak ngerengek lagi. Itu juga komitmen seperti ini juga harus sama gitu ya, diterapkan di orang-orang sekeliling anak, termasuk ayahnya, termasuk neneknya atau pengasuhnya atau kakaknya gitu, biar nanti anak nggak bingung gitu. Jadi harus satu suara. Kalau misalkan ngasih gadget 10 menit, ya udah 10 menit aja, misalkan seperti itu misalkan. Juga jangan abaikan lokasi, harus dalam pantauan kita gitu. Jadi jangan biarkan anak di ruangan sendirian gitu ya, nonton YouTube, karena kan kita nggak tahu yang diklik sama dia apa aja pun kartun, karena banyak muatan konten yang tidak sesuai dengan anak gitu yang ada di film-film animasi atau 3 dimensi. Jadi jangan abaikan lokasi. Nah, kalaupun kita tidak bisa membersamai anak selama 24 jam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya seperti saya, misalkan harus bekerja, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan aktivasi parental control atau kontrol orang tua gitu ya. Di YouTube ada gitu ya. Jadi kita bisa melakukan kontrol jarak jauh di YouTube untuk bisa menyaring apa yang boleh dan nggak boleh gitu ya buat ditonton sama anak kita gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Atau ayah bunda semuanya bisa download Net Nanny. Nah, download Net Nanny itu kita bisa menentukan gitu ya tontonan apa yang boleh dan nggak boleh, durasi waktu. Jadi kalau misalkan udah dikasih 1 jam per hari, ketika jamnya lebih ya udah gitu ya, nggak akan tayang lagi Net Nanny gitu ya, atau Google Family Link. Nah, selanjutnya adalah yang paling penting juga balancing gitu ya. Ketika anak kita terkoneksi dengan dunia nyata, yuk kita sama-sama melakukan penyeimbangan dengan membentuk koneksi di dunia nyata juga gitu ya. Dengan misalkan bercengkrama, berinteraksi gitu ya, melakukan kegiatan bersama dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya parental control di YouTube. Sebetulnya kan sekarang sudah ada ini ya, YouTube Kids. Nah, itu lebih aman lagi sih. Itu juga bisa Bapak Ibu dan teman-teman download gitu ya. Apalagi kan misalkan 10 menit sekali ketika kita kontrol gitu ya, dia suka si YouTube Kids ini suka ngasih apa sih kayak notifikasi Anda orang tua, misalkan jika Anda orang tua 2 tambah 5 berapa gitu. Nah, seperti itulah ya. Nah, tapi kalau misalkan ingin mengaktifasi parental control atau kontrol orang tua di YouTube, caranya kita bisa masuk ke setting, ke general dulu, ke umum gitu ya, terus ke setting atau pengaturan, selanjutnya ke general atau ke umum, lalu aktivasi restricted mode gitu. Lalu kita tik aja gitu ya, udah deh selesai gitu ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting ketika kita memberikan gadget kepada anak adalah screen time. Screen time itu adalah waktu anak terpapar oleh screen atau oleh layar, bukan cuma handphone, tapi juga tablet, laptop, TV juga gitu ya. Sebetulnya sebaiknya berapa jam atau berapa menit sih dalam sehari anak boleh terpapar oleh screen gitu ya. Nah, ini direkomendasikan oleh American Academy of Pediatrics atau AAP yang disetujui oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa anak tuh boleh loh gitu ya terpapar screen asalkan, nah ini rekomendasinya. Kalau anak 0 sampai dengan 1,5 tahun atau 1,5 tahun sebaiknya tidak direkomendasikan untuk terpapar screen sama sekali, karena kan di usia-usia seperti itu biasanya otak kanan dulu yang berkembang. Nah, mereka tuh apalagi anak newborn gitu yang baru lahir masih belajar ekspresi gitu ya, lagi belajar ekspresi gitu ya, ngelihat wajah mamahnya, lihat raut wajahnya, lihat gerakan mulutnya gitu ya. Karena ada beberapa kasus juga yang yang punya kondisi speech delay atau keterlambatan bicara karena terpapar media YouTube terlalu dini. Soalnya kenapa? Soalnya kan kalau YouTube ngomongnya cepat gitu ya, kayak kita ngomong cepat, padahal kan anak di usia yang baru lahir sampai dengan 1,5 tahun masih pengen belajar ekspresi ini mama. Nah, seperti itu dirangsang motoriknya gitu ya. Lalu kemudian 1,5 tahun baru boleh nih sampai 2 tahun diperkenalkan dengan screen gitu ya, baik TV gitu, handphone. Tapi yang direkomendasikan adalah media interaktif gitu ya, misalkan senam bersama, menari bersama, atau video call gitu sama papahnya atau sama neneknya, yang ada interaksinya, yang enggak statis, nonton aja diem gitu. Nah, selanjutnya
2 sampai 5 tahun direkomendasikannya 1 sampai 2 jam gitu ya yang interaktif. Lalu 6 sampai 12 tahun gitu ya secara ideal gitu adalah kurang dari 2 jam sehari karena berhubungan dengan berat badan gitu ya. Karena kan kalau anak udah anteng jadinya nggak bergerak. Padahal kan anak usia segitu ya untuk balita minimal tuh harus gerak tuh 30 menit 30 menit sampai 1 jam sehari harus bergerak gitu ya. Karena pembelahan sel otaknya kan cepet gitu. Jadi seperti anak saya yang Zivana yang umur 3 tahun, dia tuh lebih atraktif, lebih aktif daripada kakaknya yang 5 tahun karena pembelahan sel otaknya cepet. Jadi dia tuh stres gitu. Kalaupun misalkan duduk diam selama setengah jam nggak bisa, dia harus gerak gitu, lari-larian atau seperti apa gitu. Selanjutnya mengganggu juga waktu tidur, keterampilan komunikasi. Nah, itu apa ya, ada beberapa kasus yang speech delay atau keterlambatan bicara karena terpapar YouTube terlalu dini gitu. Karena usia anak di awal kan lebih baiknya berinteraksi secara nyata gitu dengan orang-orang terdekatnya. Terus sakit punggung dan kesehatan mata.